A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga keselamatan, keberkahan, serta perlindungan kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani, Allah berikan kepada kita semua. Saudaraku, tidak ada puja dan puji selain Dia yang maha tinggi, maha mulia. Subhanallah Rabbul Arsil Ajim. Subhanallah Rabbul Arsil Karim. Rabbul fis samawati wa ma fil ard. Ad-dunya mata'ul gurur. Dunia itu adalah permainan dan tempat bersenda gurau. Surat Al-An'am ayat 32. Hadis Nabi mengatakan, tidaklah anak Adam puas dengan satu lembah emas selain dia menginginkan kembali lembah emas yang lainnya, sampai terhenti oleh sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya, yaitu tanah, artinya kematian. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk para sahabat, sanak keluarganya, para tabi'in, ulama, dan orang-orang yang telah berjuang membimbing kita, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Saudara, Al-Fakir ingin mengatakan bahwa sumber kerusakan, penderitaan yang kini kita alami, sembako mahal, lalu kebutuhan kita tidak tergapai oleh apa yang kita usahakan. Artinya, kalau dibicarakan secara harfiah, gaji kita dengan kebutuhan kita itu tidak seimbang. Kalau gaji kita 4.700.000, maka kebutuhan kita bisa 6 juta. Lalu kemana selisih ini kita cari? Inilah yang disebut keberkahan telah Allah cabut. Maka dari itulah Al-Fakir mengajak, mari kita kembali kepada Allah dengan menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Mari kita tegakkan yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan perbaikan. Tapi kita juga harus mencegah mereka dari perbuatan keji dan munkar. Kita jangan lalai terutama kepada diri kita serta keluarga kita. Kun anfusakum wa ahlikum naro. Untuk itulah Al-Fakir tidak banyak berpanjang kalam. Hanya satu yang Al-Fakir pesan kepada seluruh umat Islam, bahwa tidak ada jalan lain dari sebuah perlindungan, dari sebuah jalan keluar agar kita tidak menuju kepada kebinasaan, kepada kehancuran yang sudah terlihat demo di mana-mana, demo ojol, demo buruh, dan belum lagi demo dari para pemuda dan pemudi yang tidak mempunyai pekerjaan. Inilah yang disebut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan secara zalim orang-orang luar negeri pada bekerja di Indonesia, tetapi pemuda dan pemudi kita susah mencari kerja. Ini akibat dari para alim ulama tidak mau melawan,
memberikan sebuah mujatuh hasanah. Jangan memilih pemimpin yang zalim, jangan memilih pemimpin yang khianat. Ke depan 2029, Al-Fakir hanya berharap para alim ulama, ustadz di kampung-kampung untuk berpolitik secara aktif dengan catatan apapun partainya, sekali lagi Al-Fakir katakan, mau menandatangani kontrak politik dengan masyarakat dan itu divideokan, kalau mereka khianat, maka kita akan menuntut mereka untuk mundur dan digantikan oleh orang-orang yang amanah. Al-Fakir juga menyarankan para alim ulama untuk masuk ke dalam partai. Karena inilah kendaraan yang ada di negara kita. Dengan niatan bukan untuk dunia, tetapi niatan untuk mencari ridho Allah, untuk mencari kemaslahatan, yaitu kebaikan dan perbaikan. Maka dari itulah, tidak ada jalan lain selain yang Al-Fakir katakan, kalau para alim ulama diam saja, tidak mau berpolitik, partai apapun itu, kalau tujuannya hanya mencari dunia, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Karena ada satu riwayat, seorang Syekh Malik bin Dinar pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, apa yang paling hebat sihir di dunia ini? Apakah sihir harut-marut?" Lalu Syekh Malik bin Dinar mengatakan, "Tidak, wahai muridku. Sihir harut-marut hanya memisahkan suami dengan istrinya. Tetapi ada yang lebih dahsyat dari itu." "Apa, wahai Syekh?" "Itulah sihir dunia. Dia akan memisahkan antara hamba dengan Rabb-nya, antara hamba dengan Tuhannya." Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itulah, ayo sekali lagi, para alim ulama tidak ada jalan lain. Para alim ulama garda terdepan. Sebagaimana dulu Indonesia merdeka, para alim ulama yang mengeluarkan resolusi jihad. Siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Dia seorang ulama, bukan seorang tentara, bukan, tapi seorang ulama yang mampu menggetarkan saat itu sekutu, di mana seorang jenderal harus tewas saat peperangan tersebut terjadi. Inilah dahsyatnya para alim ulama ketika mereka berpegang teguh kepada sebuah tali yang sangat kuat, yaitu tali Allah, yang dimana mereka tahu bahwa mereka adalah pewaris para nabi yang dapat melahirkan keberkahan demi keberkahan. Tapi kalau para alim ulama tujuannya hanya mobil mewah, hanya mobil Alphard, hanya rumah mewah, maka inilah terjadi yang disebut ulama syu, ulama jahat, ulama yang tidak mau memperhatikan umatnya. Umatnya mau hancur, umatnya mau menderita, umatnya mau berantakan. Mereka tidak akan pernah mau peduli. Demikianlah Al-Fakir tutup untuk kita saling berwasiat tentang kebenaran, tentang kesabaran. Wal asri inna insana lafil husri illa alladzina wa aminu syarihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.